Jadi Sat, dari paparan Ustaz tadi itu memang ada ado dari Pak Bupati yang akan berharap untuk melanjutkan pembangunan itu secara berkesinambungan. Berarti itu kan ada isyarat meminta Ustaz untuk maju jadi bupati. Nah, Ustaz berada di Agam 5 tahun. Sampai tahun Lebih. ya. Nah, pertanyaannya adalah apa masalah utama Agamku yang nampak di Ustaz? Jadi tadi seperti disampaikan ya, bahwa keberadaan sebagai wakil bupati, kita dari awal menempatkan diri, dan pertama adalah untuk membantu Bupati. dan kedua untuk diharapkan bisa melanjutkan program yang 10 tahun. Maka dengan sendirinya, di samping untuk membantu bupati, itu termasuk bagian dari proses belajar. Ada kontribusi, ada proses belajar. Yang paling penting tentu, kalau di legislatif punya pengalaman jadi pimpinan, tapi di eksekutif pasti ada hal-hal yang khas, berbeda, hal berbeda. Nah, itu pertama. Jadi ada kesempatan pertama belajar dalam pemerintahan, dalam hal ini adalah di eksekutif. Yang kedua, karena walaupun saya lahir di Agam, gadang di Agam, di Bukit Tinggi itu kan kota orang Agam, kamu Sejo Agam. Nah, tetapi sudah itu banyak pai merantau, sekolah di Bandung, banyak berkiprah di Padang, pasti permasalahan masyarakat itu dinamis. Nah, makanya termasuk kesempatan untuk mempelajari apa sebenarnya masalah real dan prioritas dan ada di tengah-tengah masyarakat. Baik untuk masyarakat secara keseluruhan maupun dalam sisi pemerintahan. Nah, oleh karena itulah untuk ada sebuah prinsip, bukan prinsip kali ya, tapi menjadi konsep bagi Ambo berpikir dalam membicarakan pembangunan. Nah, jadi setelah kita pelajari dari berbagai pengalaman, kita bicara sekolah pengalaman organisasi itu kan sebenarnya cerminan dari akumulasi yang membangun karakter, membangun pola pikir, membangun mindset. Karena sangat banyak berpengaruh. Kita aktif di organisasi keislaman, organisasi dakwah, pasti mempengaruhi pola pikir, mempengaruhi mindset. Banyak aktif di kegiatan-kegiatan sosial kemanusiaan, kayak di Dompet Duafa tadi, di KKI, di segala macam, pasti mempengaruhi karakter dan pola pikir. Termasuk aktif di organisasi yang berkecimpung dalam kewirausahaan atau organisasi profesi, dan termasuk membina pertanian, sektor pertanian segala macam, pasti akan mempengaruhi impact kepada pribadi yang pasti mempengaruhi karakter dan cara berpikir. Termasuk ketika mengepalai atau memimpin organisasi trainer, Trasco, pasti akan mewarnai karakter dan pola dalam kepemimpinan. Makanya untuk sampai tahun lebih di Agam, karena tadi membantu, posisi dan banyak kita ambil adalah di samping menjalankan yang ditugaskan bupati, itu maksimalkan, tapi yang tidak kalah penting adalah dari sekian banyak fungsi pemimpin, diantaranya adalah fungsi membina. Nah, membina, membangun mindset bagi seluruh jajaran pemerintahan, termasuk bagi pelaku-pelaku pelayanan, dan termasuk membangun mindset baru. Makanya selama 4 tahun, di samping kegiatan tugas-tugas yang diberikan Pak Bupati, karena dari awal kita cara konsep berpikir dalam membangun yang ada dalam benak adalah membangun itu intinya, subjek dan objeknya adalah manusia. Jadi itu yang paling utama sebenarnya. Apa yang dimaksud dengan membangun itu manusia? Bahkan ketika kita membangun jalan pun, sebenarnya mesti yang ada dalam benak kita adalah membangun manusia. Ketika kita berbicara membangun puskesmas, dan ada dalam benak kita sebenarnya adalah membangun manusia. Mindset itu akan mempengaruhi kepada sikap. Nah,
Jadi tadi Ambo sampaikan membina. Jadi Ambo karena punya background trainer dosen dengan berbagai jadi salah satu yang kita coba dalam banyak kesempatan, bahkan ketika ada waktu kosong kita program khusus membuat trainingnya gratis saja untuk karyawan. Target awal untuk pegawai ya, mulai untuk guru-guru itu hampir seluruh guru di Agam pernah terbekali. Ambo siapkan satu materi khusus judulnya Teaching by Heart, mendidik dengan hati. Itu keliling-keliling. Pada intinya adalah mencoba membangun mindset bagi pendidik bahwa jadi guru itu bukan hanya mengajar, dan kita bukan hanya berbicara profesi, bukan berbicara karir, tapi ada yang lebih besar dari itu. Nah, itulah menjadi kerja yang paling mulia untuk menyiapkan peradaban masa depan. Ujung tombaknya ada di pendidikan. Nah, alhamdulillah sampai kini kalau saya lihat respon darinya cukup bagus, cukup positif, karena memang Ambo siapkan khusus materi untuk itu. Termasuk paradigma pelayanan. Nah, bagi ujung tombak pelayanan, mulai dari kesehatan, termasuk di nagari segala macam pelayanan, sebuah paradigma pelayanan. Dan dari awal Acu sampaikan di jajaran keluarga besar Pemkab Agam adalah mengutip. Nah, jadi latar belakang. Nah, kalau mereka sampaikan, kalau ada orang yang berurusan dengan Bapak Ibu sekalian, itu peluang. Peluang apa? Peluang hidup dimudahkan atau peluang hidup dipersulit. Kalau ibu ingin hidupnya sulit, persulit urusan orang lain. Tapi kalau ingin hidup kelempeng saja, permudah urusan orang lain. Nah, kenapa paradigma itu perlu kita tanamkan? Nah, bagi Ambo itu beban moral. Beban moral ketika debat pilkada di GOR, kan itu uniknya. Lah di akhir-akhir Pak Bupati berbicara, Ustaz, nah panggil Ustaz itu gitu. Oh, sama-sama di TV panggil Ustaz. Ustaz, tolong tutik debat awak ko jo hadis atau ayat cie. Masih takkan ada mau pesan beliau. Karena memang ndak ada persiapan sama sekali. Aku kaget juga, kira kesampaian. Nah, kebetulan temanya diantaranya pelayanan publik. Maka teringat takana dia membawa hadis Rasulullah SAW. Intinya adalah dari Aisyah radhiyallahu an pernah menyampaikan, saya pernah mendengar Rasulullah SAW berdoa fi hadzal bait, di rumah ini. Doa Nabi, ya Allah, barang siapa yang mengurus urusan umatku, dia persulit urusan itu, maka persulitlah hidupnya. Dan barang siapa yang mempermudah dan berlaku lembut, maka permudahlah hidupnya. Itu sahih, doa Nabi. Nah, makanya itu kita jadikan paradigma pelayanan. Dan tentu salah satu tahap pertama itu adalah merubah mindset. Jadi itu yang pelan-pelan kita lakukan. Jadi kalau ada orang nan paralu Jawa berurusan, sebenarnya bukan orang tu nan paralu Jawa, tapi kita yang butuh dengan orang itu. Bahkan kalau kita yang butuh, kalau kita permudah, kemudian kita berlaku lembut, itu sebenarnya wasilah agar hidup kita kok lempeng. Hidup kita kok jadi mudah. Mudah ku bukan berarti rezeki berkah ku ndak kayu loh, tapi hidup ku jadi enak. Nah, kalau dikaitkan dengan rezeki cukup. Nah, berarti bisa dikonkretkan persoalan apa itu sumber daya manusia atau manusianya itu, Pak. Jadi balikkan tadi ya. Jadi konsep dasar pembangunan itu adalah manusia jadi objek, manusia jadi subjek. Maka orientasi pertama itu ada pada manusia. Nah, mulai dulu mempersiapkan, berarti yang perlu dipersiapkan pertama manusianya. Kalau dalam banyak kesempatan, dalam acara-acara formal, kalau mewakili bupati dalam sambutan, kalau lah kaitannya dengan pembangunan, Ambo sering kutip. Biasa acara resmi itu kan diawali dengan lagu Indonesia Raya. Ambo ingin kutip, contoh membangun persepsi membangun mindset bagi seluruh jajaran stakeholder pembangunan. Kalau kita kutip dari lagu Indonesia Raya, itu sebenarnya lah ada filosofis pembangunan. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Mulainya itu dari jiwa. Betul, membangun jiwa, membangun masyarakat itu tidak nampak.
nyo kan nampak jangka panjang. Mhm. Orang lebih suka membangun fisik. Kalau membangun kelas 3 bulan selesai. Mhm. Kita tinggal tiga kan tua camai nalun baru itu kontrak kerjanya 100 hari kerja. Jadi dalam waktu 100 hari kerja lah nampak bangunan megah baru kan. Itu kalau membangun fisik. Tapi kalau membangun jiwa, ini tak langsung nampak kini. Nah, makanya tapi kunci ada di sini. Kunci hakikat membangun itu sebenarnya seluruhnya ada di manusia. Nah, makanya saya sebut tadi, itulah salah satu kita menggulirkan gerakan Nagari Madani. Kita jadikan falsafah Idik Raminang menjadi core value. Kalau dalam konteks corporate culture, kultur organisasi itu masyarakat, sebenarnya yang pengen pertama adalah core dari yang diangke. Nah, falsafahnya kita lah punya dan itu pernah sukses. Pernah sukses. Nah, itu makanya salah satu dan alhamdulillah ambo dari ide, konsep sampai segala macam itu dapat kepercayaan ternyata bamang ko ke situ larinya, apalagi kita kaitkan dengan visi agama Madani. Nah, ambo sekarang tanya ke awal-awal tanya kepada kepala dinas semacam. Li tahu apa ibu-ibu sebenarnya Madani itu. Nah, masuk Wali Nagari, Nyak Wali li tahu Madani itu. Karena pasti Nyak Wali Nagari ketika kampanye pasti ada kata Madani karena visi agama Madani. Nah, kebanyakan tidak tergambar. Nah, baru kita jelaskan. Bicara Madani, agama Madani, itu visiku luar biasa kok, berat. Karena bicaranya adalah membangun peradaban. Apalagi di bunyian situ, piagam rujukannya piagam Madinah kalau di RPJP awak. Dia tahu artinya peradaban Madinah yang dibangun. Nah, berat kalau paham gitu, tapi kalau tidak paham ringan. Nah, makanya tidak mungkin itu hanya dikerjakan oleh pemerintah. Membangun visi peradaban Madani harus bisa menggerakkan seluruh stakeholder yang ada. Nah, konsep ambo celai keberhasilan pembangunan bukan sejauh mana kita banyak membantu masyarakat, bukan. Tapi keberhasilan itu sejauh mana kita bisa memberdayakan masyarakat. Nah, makanya konsep contoh tadi ya berbasis ke manusia, gerakan Nagari Madani disebut gerakan, disebut oleh yang lain program, bukan ambo koreksi, bukan program. Makanya gerakan itu sengaja. Nah, keberhasilannya bukanlah bara banyak pitih dagian anggaran dagian bukan, tapi sejauh mana seluruh nagari itu bisa menggerakkan potensi dan ada termasuk orang rantau segala macam. Kalau banyak kini tumbuh misalnya rumah-rumah tahfiz, pondok-pondok tahfiz dengan ada ukuran Nagari Madani. Orang menyebut, tapi itu kan tak nagari nama don. Memang justru itu keberhasilannya. Kalau pemerintah sadonya tidak akan mampu. Nah, jadi balik ke tadi, jadi berbasis kepada falsafah tadi, makanya menyiapkan basis pertama sumber daya manusia sebagai subjek, makanya itu yang pertama dulu. Kalau mau menyederhanakan berbasis kepada pendidikan surau, kita di tengah masyarakat membangun kecerdasan, 5 ranah kecerdasan. Medianya tidak mesti sekolah, seluruh jadi media. Apa tuh? Nah, kalau dulu saya sudah di surau tidak ada istilah keren, cuma substansinya itu. Kini saya nan istilahnya keren, ada kecerang spiritual question, kecerdasan spiritual. Nah, pendidikan surau itu yang ditanamkan pertama, masalah integritas, masalah keimanan, masalah ketakwaan, masalah ibadah, segala macam, masalah kejujuran. Nah, dan kedua, emotional question, kecerdasan emosional. Dulu tidak ada istilah itu, cuma substansinya itu. Nah, kita karena kalau di kampung ambo dulu kalau laba sunai anak laki-laki, lalu je di rumah digalak di kawan, menyusu je juai baru sih. Nyalah lalu di surau. Bisa kita bayangkan. Umur 8-9 tahun lalu di surau bergaul dengan berbagai macam karakter. Kalau mau membahaskan nan panangi, nan panggaduh, nan pamberang segala macam, kita bayangkan nilai pendidikan emosional, kecerdasan emosional di surau. Nah, dan itu capek orang awak capek dewasa dulu.
Dewasa tidak diukur dengan umur. Orang semakin bertambah umur pasti bertambah tua. Tapi apakah bertambah dewasa? Belum tentu. Kedewasaan itu diukur dengan kematangan emosional. Makanya jangan heran Buya M. Nasir umur 22 tahun lah jadi pemimpin tingkat nasional. Kenapa? Karena memang secara emosional itu matang. Banyak orang-orang awak dulu capek dan dewasa. Kenapa? Salah satunya adalah buah dari kecerdasan emosional. Dulu tidak ada istilah itu. Cuman kini kan kemasannya sih. Nah, termasuk social question, kecerdasan sosial yang dibangun di surau. Nah, baik dalam cara berkomunikasi, hubungan sosial interpersonal dengan orang lain, termasuk care, peduli dengan orang lain. Dari ketik lah dilatih, lah diajar di surau tu. Sehingga idui tidak untuk awak surang. Nampak coba sampaikan pengalaman pribadi waktu ketik-ketik di kampung, buah pisang tambatu di belakang dapur. Nenek kamu ambil habis pisang, bertanya-nya, "Orang kawanang di surau?" Kan sederhana tu, tapi tandanya berkesan sampai kini masih takkan ada. Nilainya tu. Bah kalau ndak berabuah ka dibawa pisang. Tapi ndak itu bahasa itu. Orang kawanang di surau. Pesannya itu? Membawa pisang habis langsung dikana kawan sekali. Itulah salah satu bentuk dari kecerdasan sosial. Termasuk ada awak biasa kata nanampe, kata mendaki, melerang, menurun, mendata. Dalam teori komunikasi organisasional itu diajarkan itu. Cuman bahasanya selain. Nampak kebetulan dulu pernah aja maja komunikasi. Diajarin itu. Makanya bahasanya ada komunikasi itu kalau kata mendaki itu dalam konteks organisasi atau dalam konteks pemerintahan perusahaan itu kan semua komunikasi dengan atasan. Tak mungkin lo kecil orang Betawi kenceng lo mengecek kata kan tak mungkin. Nah, termasuk dengan kawan sejawat kata mendata kalau bahasa awak teman sama kadang kata melereng, kata menurun. Kalau ngecek ke bawah, kalau bunyinya perintah, tak mungkin berlunak-lunak. Tapi kalau sifatnya bukan perintah, bukan mengoreksi dan salah, nah jadi itu termasuk membangun. Itu yang dibangun, makanya wajar. Orang Minang tu dulu ya, kalau saya suka diplomat kok banyak orang awal, karena memang kecerdasan sosial komunikasinya bagus. Nah termasuk intellectual question, kecerdasan intelektual, dan tidak identik dengan resmi, apa dengan nilai, dengan rapor, tapi lebih banyak membangun kecendekiawanan. Alam takambang jadi guru. Orang awak baik kini Buya Hamka tak secara formal tak tamai. Tapi kadar intelektualnya diakui sehingga layak diberi doktor dan profesor. Kenapa? Karena memang dari ketik dilatih untuk menjalankan kincia-kincia. Itu nama disebut dengan kecerdasan intelektual. Jadi tidak identiknya S3 nilainya IP ampe semacam, tidak selalu identik dengan itu. Tidak pamalih berfikir, kreatif orang awak, kritis. Makanya aneh kalau ada orang awak tidak kritis, itu aneh. Karena aslinya orang awak tu pasti kritis. Kritis bukan nyinyir gitu. Bukan menjustifikasi gitu. Bukan. Kalau kini kan beda nang kritis dan nyinyir kan. Kalau nyinyir kan yang penting berbeda saja orang. Yang penting pokoknya kau salah saja. Kalau kritis memangnya lebih banyak kesubstansi tadi. Kalau nan salah dijaleh dia, dan kalau ditanya ada gambaran solusi. Nah itu yang kritis kreatif. Nah dan terakhir kalau bahasa di trainernya, di Trasco-nya, physical question. Kalau di IKIP bahasanya kecerdasan kinestetis. Kecerdasan fisik. Mau kasihnya kecerdasan fisik. Makanya dulu siswa di surau itu tidak bisa dipisahkan antara surau dengan silik. Makanya kaidah silik itu kan zahirnya bukan mencari lawan, tapi cari kawan. Nah, batinnya mencari Tuhan. Karena nanti banyak di tempat itu memang punya percaya diri, gesit, sehat, cekatan, lincah, tangkas, dan orangnya fighter. Kalau mau cek ingian, masuk kalau diskusi je, fighter kau tak bercakap tu. Tapi fighter kau punya jiwa petarung. Dalam arti kata, tak patah gampang patah semangat. Gagal bangkit. Nah, sampai
Orang-orang hebat tuh Thomas Alva Edison ratusan ribu kali gagal baru dia berhasil. Jadi itu karakter loh. Itu nan sabui. Makanya limo itu nan kita coba bangkitkan tarui. Nah, sarananya ada nan di pendidikan formal, tapi nan lebih penting sebenarnya adalah berbagai tampik-tampik kegiatan di tengah masyarakat. Makanya ada banyak kesempatan, termasuk di sasaran sile, berkesempatan membawa hadir untuk umpamanya ada ulang tahun Talago Biru ya, sampaikan. Nah, sabananya limo itu di setiap tampik bisa diajarkan. Ambo termasuk membina sepak bola, karena orang kadang sepak bola. Kawan-kawan SSB, ini banyak je agak intensif diskusi jambo. Sekolah sepak bola bukan sayang kalau hanya sekedar anak-anak tu awak dalam pikiran awak majanya sepak bola. Itu adalah sarana membangun karakter. Spiritual question bisa masuk di sini. Dan itu yang pernah awal mungkin kalau awak lihat ya, yang dikerjakan oleh Indra Safri. Kalau dahulu orang kalau mencetak gol kok jumawa. Selebrasinya menunjukkan kesombongan. Nah, kini apa? Sujui. Itu sebenarnya bagian dari melatih spiritual question. Ambo dek gadang di lapangan bola, ambo tahu persis. Kalau dulu pemain bola itu kesannya negatif itu. Kalau kini aja saya lihat dengan dimasukkan spiritual question biasa. Kan waktu Liga Negari yang kedua petang, mungkin dek acuk kita pesankan di beberapa negari, ambo sendiri kaget dek mulainya agak terlambat, setengah main waktu azan lama suak musajid lagi asinan. Bukan hanya berhenti untuk dengan azan, sampai skor dulu. Salat. Ada di negara yang itu. Itu satu bentuk dari spiritual question. Apa saja sasaran sile, orang main basket, main bola, itu mindset yang kita tanamkan tadi. Nah, termasuk emotional question. Contoh tadi olahraga sepak bola salah namanya gampang. Itu kalau ditanamkan nilai-nilai kecerdasan emosional luar biasa kan anak. Jadi artinya memang ada degradasi di agama. Bukan degradasi. Karena ada nilai-nilai lama dengan seiring perjalanan waktu ya. Namanya peradaban, budaya itu kan saling pengaruh mempengaruhi. Nah, kita akui bahwa ada filosofis dasar orang Minang dan seandainya itu yang menyebabkan orang Minang tu punya khas, kepribadian yang khas, kuat sehingga buahnya nampak. Kalau kita jujur gitu, kini itu kan lebih banyak hanya live service. Enak untuk diungkapkan. Nah, ada bahasa di syarat-syarat bahasa di Al-Quran. Kalau dulu itu betul-betul jadi core value, disebut core value itu, nan membangun peradaban Minangkabau. Dan itu jadi belief. Ya. Betul. Kalau dalam bahasa Islam Al-Qur'annya, way of life-nya, minhajul hayah. Jadi sebenarnya kalau kita kaitkan lokal content atau lokal wisdomnya Minangkabau, kalau itu betul jadikan sebagai betul-betul falsafah. Falsafah kok kan nama bingkai aktivitas kehidupan kok. Iya. Kan itu nama bingkai. Nah, itu sebenarnya yang perlu kita. Itu satu upaya kita mah pelan-pelan, dan sekali lagi kalau berbicara pembangunan itu bangun peradaban, memang ndak kini di kerajaan kini nampak hasilnya. Yang bisa kita cari itu adalah indikator. Ada ndak on the track apa tidak. Jadi yang berlanjut loh, itu dari manusia sebagai pelaku. Nah, berikutnya adalah apapun yang dibangun, mestinya mindset awak adalah untuk manusia. Ambil contoh, membangun jembatan tadi ambil contoh. Tadi lah mau gambarkan ya, salah satu peran yang kita lakukan adalah fungsi pemimpin itu akan pembinaan. Jadi seluruh elemen pegawai sesuai dengan bidang kerjanya ada kesempatan adakan training. Contoh untuk orang PU contoh, membagi judul Leadership by Heart. Ya, memimpin dengan hati, karena seluruh kita adalah pemimpin sebenarnya. Nah, kau ambil contoh saja, berupaya merubah mindset dalam mengerjakan sesuatu. Jadi yang bertayangkan gambar orang sedang membuat jembatan, sedang membuat jalan. Ambo tanya ke pegawai-pegawai PU, sedang mengah orang, pasti jawabannya sama. Orang sedang bangun jembatan, Pak. Orang sedang bangun jalan, Pak. Tidak salah kan? Kenapa? Apa yang diungkapkan itulah yang ada dalam persepsi. Iya.
Nilai yang menentukan itu pertama adalah persepsi. Ya. Seperti apa orang mempersepsi yang di kerajaannya, seperti itulah yang di kerajaan. Nah, sudah tu ambo tayangkan foto kayak di Banten itu, ada anak sekolah sampai bergantung-gantung menyeberangi sungai untuk pergi sekolah. Ya. Sudah ambo tayangkan untuk Iko, satu baru komentari. Kalau dalam benak kita melihat foto membangun jalan, membangun jembatan, hanya sebatas sedang membuat jembatan, maka ikutannya apa? Orang membangun jembatan, ikut proyek. Kalau ikut proyek, berapa persen kok? Ya. Ke situ tanpa disadari. Tapi coba Bapak Ibu bayangkan, sedang bertayangkan foto anak sekolah mengatakan Tuhan. Ketika apa-apa membuat jambatan, coba Bapak bayangkan. Bararatih anak-anak di seberang sungai itu yang terbantu pendidikannya. Kalau ada orang nan sakit parah, bara orang di seberang nan Bapak Ibu selamatkan nyawanya. Kenapa? Karena dengan anak Bapak bangun. Bara banyaknya ekonomi masyarakat Subarang dan Bapak bantu kesejahteraan. Kenapa? Hasil di sebelah itu jadi gampang. Jadi macam lihat memang ada memang dari yang pegawai itu keluar betulnya. Betulnya banyak. Selama aku tidak pernah terfikir kami. Itulah yang disebut dengan merubah mindset. Termasuk guru tadi. Apa saja. Masuk aja pemadam Satpol PP segala macam. Kita calian gambar orang sedang razia minuman kare segala macam. Sedang razia Pak. Sebenarnya bukan hanya razia, tapi kok menyelamatkan generasi akan datang. Pokoknya ketika kita mulai dari tahun baru tidak boleh buka tempat wisata, 2 tahun yang lalu kita tingkatkan dengan tidak boleh ada pesta kembang api. Jadi judulnya bukan hanya tidak boleh, tapi judul besarnya itu adalah menyelamatkan generasi masa yang akan datang. Itu yang satu mindset membangun orientasi, membangun peradaban. Nah itu dan itu tahap awal pasti tentu mindset kau harus sama dulu. Nah, kalau sudah itu teknis, kalau bagi ambo teknis itu tidak sulit. Apalagi kini, teknis itu gampang dipelajari. Kalau amuah mindsetnya betul, nyuser sedia no baakon tua pertanian segala macam. Sama, coba contoh yang lain. Contoh termasuk dengan yang cukup giat dengan agamanya mereka ibu-ibu dasar wisma. Termasuk ibu-ibu dasar wisma itu kalau ada kesempatan dari pembekalan. Sederhana saja. Macam foto ibu-ibu dasar wisma sedang menanam dan bertanya, sedang manga ibu-ibu kau bu? Jawapannya pasti, sedang menanam anu Pak Bu. Coba kita ambil mindset yang lebih dalam dari itu. Kalau mbo sabui, nyo ndak sekedar menanam. Kalau nyo sedang menanam saja, kadang-kadang dalam pikiran awak apa, nanam pokai antu kalau ditanam 6 tahun dia boleh berbuah. Awak tak duit tindak. Kalau nyo sekedar itu. Nah, tapi sampean, kalau mbo sabui, orangku sedang menyiapkan sedekah, bah kira-kira bu, tak terbayang lainnya. Nah, kita kutip hadis. Nah, kecil Rasulullah SAW, ketika kita menanam sebuah pohon, anan dimakan oleh manusia, oleh burung-burung, oleh binatang, bahkan oleh yang dicuri, itu adalah sedekah bagimu untuk hari akhir. Itu yang dimaksud dengan merubah mindset. Jadi anan kita kerajuanku ukurannya nak dunia saja. Termasuk juga guru-guru tadi itu. Nah, guru-guru tadi bisa ikut ibu selain investasi dari akhir. Nambah ceritalah pengalaman nambah tadi wawancarai. Nah, ibu mengajar anak-anak dengan mendidik, bukan hanya mengajar. Kalau disitulah teaching by heart. Akhirnya mendidik itu dengan hati. Nah, ikut investasi. Setiap kebaikan yang diajarkan ke murid itu untuk ibu sendiri, untuk apa? Itu tabungan dan sebenarnya dari akhir itu. Selagi ikut bermanfaat bagi murid sampai hari kiamat itu pahalanya mengalir ke waktu. Itu yang maksud dengan memberikan persepsi baru, mindset baru. Kalau non teknis pasti, nyo akan belajar cara mendidik yang baik. Itu akan kalaulah terbangun itu termasuk tadi masuk pelayanan. Jadi makanya Mbak Sabi balik kanan tadi, konsep dasar bagi pembangunan itu intinya adalah manusia. Nyo akan berbeda. Bapak membangun puskesmas ini kan dagam kita terutama untuk alternatif biar tidak seluruhnya harus ke rumah sakit. Sehingga diusahakan puskesmas bisa rawat inap.
Nah, bukan kalau berbicara membangun puskesmas, itu adalah proyek lain orientasi. Tapi kalau di Kota Bayang, itu adalah untuk manusia. Nah, jadinya dimuliakan itu. Nah, termasuk tadi ya, bangun jalan, masuk membangunkan tua camai. Kalau dalam benak itu adalah yang ada itu mungkin presisi saja, kebanggaan, kau nuak megah segala macam. Tapi kalau dialas dengan manusia, ujung itu sebenarnya ba'a memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Ke situ orientasinya. Yang dikerjakan mungkin sama, tapi nilainya berbeda. Sama kayak guru tadi. Ya sama aja. Bertanya kira-kira dengan persepsi kau cara majanya beda no? Enggak sama Pak. Betul. Tapi hasilnya berbeda. Apa membedakan? Niat dan persepsi. Nah, makanya teman sebagian yang dikerjakan tidak ada beban. Mau kecil orang ko dibuli tidak ada masalah. Yang penting persepsi ko tujuannya elok. Nah, ketika ada hasil insyaallah pasti akan ada kebaikan. Termasuk tadi menyampaikan fungsi pembinaan tenaga kesehatan. Jadi nanaibuh ini sebenarnya kalau tenaga kesehatan kita di agam itulah tahu sadonya tuh tentang surah Al-Maidah itu. Ini mau sampaikan gambar orang perawat sedang merawat orang kecelakaan, ka bidan, ka orang puskesmas, dokter, selama orang kok sedang merawat orang sakit, Allah tahu mau jawab. Tapi coba Bapak Ibu bayangkan, kalau Mbak Kecian perawatku sedang menyelamatkan seluruh nyawa manusia, lebih cewek Ibu. Batu Pak. Nah, itu surah Al-Maidah. Sianan menyelamatkan satu nyawa manusia sama dengan menyelamatkan seluruh umat manusia. Ya kan. Jadi kalau bagi tenaga kesehatan gitu di seragam tuh lah tahunya tuh. Artinya mencoba menanamkan persepsi baru, ini bakal rajo di bidang kesehatan kok mulia. Apakah cara merawatnya beda? Enggak. Iya. Ana bedakan persepsinya beda, niatnya beda. Kira-kira kalau bentuk itu banyak melayani orang. Kak salah-salahan jo. Nanti bayang deh nyo, ambu manon cie orang go saja nyo sama jo nilainya akan sungguh-sungguhnya. Dan itu memang menanamkan persepsi, merubah mindset itu tentu tidak sekali jadi. Ya. Nyo perlu proses, perlu waktu. Kau nyamu cok setelah kesempatan tu dingin tadi. Dan rata-rata tidak donan manila. Cuman mungkin nyerupo. Iya. Artinya tidak dulu ngician ambo biasanya meminta misi kesan pesan tidak boleh pakai nama untuk ngecek baris pun. Rata-rata bagus sekali. Sampai banyak masuk juga guru-guru tadi ada 30 tahun nambo majab apa abubnya. Baru kini yang mau dapat untuk iko. Tapi sebenarnya bukan hal yang baru. Bukan hal yang baru, tapi memang itu nan membekas dengan konsep dasar bicara membangun itu intinya adalah manusia sebagai subjek, manusia sebagai objek, seluruhnya itu orientasinya kepada manusia sebenarnya. Makanya satunya mulai dari manusianya dulu. Nah, dan membangun jiwa itu kan artinya membangun manusia. Baru membangun fisik, membangun raga. Tapi apakah harus dimaksud bikoslah fisik udah naknya kan bukan hal yang dikotomi kok. Tapi kan bisa sejalan. Contoh, kalau ambil contoh tadi, membangun jembatan saja itu bisa dimasukkan nilai-nilai membangun jiwa bagi pelakunya. Dia bukan berarti lu kok dikecilin orang lo kalau gitu bangun si manusia sih nanti si jalan kok nanti. Bukan begitu maksudnya. Nah, bukan begitu. Tapi pertama memang persepsi mindset manusianya tuh itulah bisa dia itu luar biasa. Dan terus terang ambo kalau suat jo wali nagari semacam kalau mau berdiskusi banyak kasih tumbuh arahan. Itu sih kok untuk COVID mungkin bisa aja nanti diskusi dicek ke wali nagari. Nak kata ambo nak nyampai kebijakan, tapi yang mau sampaikan adalah merubah cara berpikir awal. Nah, dibagi sembako. Tanya nambo, kira-kira 2-3 bulan ke depan bara warganya wali tidak bisa makan. Sudah nak dur. Tapi kalau membangun dengan kemandirian, contoh sederhana, dia salapia berhari habisnya, seminggu habis. Coba
diganti jo ayam jantan yang kampung jantan siku betinu 2 iku. Kan aja jauh beda nah lagu tu. Nah, tapi 2-3 minggu nyu menghasilkan talua. Bisa berkembang. Nan dicaliak bukan barani le haragu ayam bukan, tapi ada yang lebih mendasar dari itu, termasuk membangun kemandirian di masyarakat. Nah, itu baru agak mandiri berprestasi. Dan terus terang, ambo memang orangnya lebih banyak melihat ke substansi. Jadi terus terang kadang-kadang kalau ada lomba-lomba membuka MTQ segala macam, nah ambo tanya, kok utusan kecamatan koli orang Siko sedonya. Juara umum nawa kalau nak dari Siko kira-kira lai bangga aja. Nah, karena disebut prestasi itu beranjak dari kemandirian. Masuk olahraga, pokoknya Liga Nagari nana merancang dari awal itu pemainnya harus anak nagari. Karena orientasi bukan hanya sekedar cari juara, bukan.